Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang terbaik, Dialah Allah Subhanahu wa taala yang layak dan pantas untuk kita berikan pujian dan sanjungan yang terbaik. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan, melimpahkan seluruh nikmat dan karunia tanpa kecuali. Termasuk di antara nikmat dan karunia tersebut adalah nikmat ilmu. Nikmat ilmu agama. Nikmat untuk mendapatkan, menimba dan meraih ilmu syar'i. Dan ini adalah salah satu di antara tanda-tanda kebaikan. Siapa yang Allah Subhanahu inginkan kebaikan, Allah tidak berikan dia dengan berbagai fasilitas duniawi yang luar biasa. Bukan itu tanda kebaikan. Atau ia mendapatkan kemasyhuran, terkenal. Itu juga bukan tanda kebaikan. Atau mungkin pangkat dan jabatannya luar biasa. Sehingga siapapun yang lewat, siapapun yang hendak berjumpa dengannya, harus memberikan penghormatan dan pemuliaan. Itu juga bukan tanda atau alamat kebaikan. Tapi di antara tanda dan alamat kebaikan pada diri seorang hamba, entah dia pejabat ataupun rakyat, masyarakat umum ataupun pemerintahnya, entah dia kaya ataupun miskin, entah dia kecil ataupun besar, manakala dia diberikan karunia berupa pemahaman agama. Ini indikator kebaikan pada diri seorang hamba. Apapun status sosial yang dia sandang, siapapun dia dan kedudukannya di tengah-tengah masyarakat, di tengah keluarganya, itu tidak berpengaruh sama sekali. Ketika hamba diinginkan kebaikan oleh Allah, dia akan difahamkan, diberikan pemahaman akan ilmu agama. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, dia akan difahamkan, difaqihkan akan agama. Dan jalan wasilah untuk bisa memahami, mengetahui, mendalami ilmu agama adalah dengan belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Bukan
dengan melalui mimpi, bukan pula dengan melalui wangsit atau warisan. Maka tidak ada ceritanya ada seorang kiai, seorang ustadz, seorang ulama, begitu istrinya melahirkan, anaknya langsung jadi ulama, langsung jadi kiai, jadi ustadz. Tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa. Maka ilmu itu bitta'allum, hanya dengan belajar. Maka ketika kita mendapatkan kesempatan untuk at-ta'allum, untuk belajar, maka maksimalkan diri kita di kesempatan tersebut. Jangan sia-siakan. Sebab hanya dengan ilmu, segala sesuatu yang kita lakukan, bahkan yang tidak kita lakukan, itu bisa benar dan lurus. Kita melakukan ibadah, bisa benar dan lurus, itu diluruskan oleh ilmu. Kita dapat melakukan muamalah, demikian pula adab dan akhlak, itu diluruskan dengan ilmu. Dan semua ilmu syar'i, sumber utamanya adalah dua wahyu, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan saat ini, walhamdulillah, kembali setiap malam Jum'ah, kita belajar tafsir Al-Quran, mendengarkan dan membacakan penjelasan para ulama, tafsir terkait dengan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman. Sebagaimana kita memohon kepada Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan apa-apa yang sudah sampai ilmunya dan apa-apa yang sudah kita ilmui. Innahu waliyudzalika wal qadir alaihi wa huwa jawadun karim. Sampai pada ayat yang ke-107 dari suratul Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir." Ini ayat yang ke-107. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard." Tidakkah engkau mengetahui? Siapa ini dimaksud? Siapa mukhatabnya? Sebab ini ta'lam, anta, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Tidakkah engkau mengetahui, wahai Muhammad, annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan yang belajar bahasa Arab, di sini ada saudaranya inna. Saudaranya inna, yaitu anna. Hasilnya apa? Isimnya harus dimansub. Annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Nah, ini lahu khobar. Tapi didahulukan. Biasanya kalau dalam jumlah ismiyah apa yang didahulukan? Mubtada. Nah, seharusnya mulkus samawati lahu, ailillah. Tapi ini didahulukan khobarnya. Nah, lahu, bagi Allah, milik Allah. Sebab hak di sini kembali kepada Allah. Nah, dhamir lahu, hu kembali kepada Allah. Mulku, kerajaan. As-samawati,
As-samawat jamak dari kata apa? Jamak dari kata sama. Apa makna sama? Langit. Nah, kata as-samawat itu jamak dari kata sama. Dan ketika disebutkan secara mutlak, wa yutlaqu 'alal ulu, yaitu yang ulu, yang tinggi, wa 'alas saqfil mahfuz, yaitu as-saqf, atap yang al-mahfuz, yang terjaga, yang terpelihara. Dan ini yang dimaksud daripada as-sama atau samawat. Kenapa disebut as-samawat jamak? Kalau di as-sama tidak kentara bahwa dia muannas. Ya. Tapi begitu jamak kentara. Dia pakai jamak muannas salim, as-samawat. Kenapa jamak? Sebab lebih dari lebih dari satu. Ini perlu mengulang ini. Ya. Nah, kalau satu mufrad, dua musanna, lebih dari dua baru jamak. Ya. Lebih dari dua baru jamak. Ya. Berapa jumlah langit? 7. Antum yakin? Nah, sudah pernah hitung? Iya. Kenapa kita yakin? Sebab Allah yang memberitakan dalam Al-Quran. Di dalam sejumlah ayat. Silahkan perhatikan ayat-ayat yang menyebutkan tentang kebesaran Allah. Lahu mulkus samawati wal ard. Iya. Sab'a samawat. As-samawati sab'a. Ada semua dalam Al-Quran. Iya. 7 lapis langit. Iya. Langit yang berlapis 7. 7 lapis. Nah, adapun langit yang pertama disebut dengan as-sama'id dunya. Ya, as-sama'id dunya itu langit yang pertama. Yang setiap sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit yang pertama. Dari mana saya tahu? Dari haditsnya Rasulullah. Hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul lail al-akhir." Rabb Tuhan kita yanzilu, turun. Kemana? Ila sama'id dunia, ke langit dunia. Ketika malam tinggal sepertiga malam terakhir. Wa yaqul, Allah berfirman, "Man yad'uni fastajib lah." Siapa yang meminta, saya akan kabulkan. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lah. Siapa yang minta ampun, akan diampuni. Wa man yas'aluni fa'utiyah. Ada yang minta sesuatu, saya akan berikan. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya sepakat para ulama, sepertiga malam terakhir itu adalah di antara waktu mustajabah untuk berdoa. Ya. Nah, waktu mustajabah untuk berdoa. Siapa saja yang selama ini mungkin terkendala hajatnya, keinginannya, angan-angannya, impiannya. Ya. Coba-coba di sepertiga malam terakhir. Ya. Nah, dan sekaligus mengingatkan, jangan bangun di sepertiga malam terakhir. Ya, memang ya niatnya untuk mendapatkan keduniaan semata, tapi niatkan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Nah,
Sebab saya ingat dulu ada keluarga saya, ya, dia sedang mendaftar CPNS. Ya, dulu setelah tahun gajah. Ya, nah, setahu saya sholat 5 waktu saja jarang dia lakukan. Tapi begitu mesti pendaftaran, setelah mendaftar, rajin. Bangun jam 3, setengah 4. Luar biasa ini. Saya sih bersyukur kepada Allah. Masya Allah, sudah diberi hidayah. Iya. Sholat tahajud. Iya. Tapi begitu azan, Pimi tidur. Azan subuh. Saya bilang, apa yang kena ini? Iya. Oh ternyata, iya itu mendaftar. Allah takdirkan dia lulus. Begitu lulus, enggak pernah bangun. Iya. Enggak pernah bangun. Iya. Itu yang saya maksud tadi. Jangan sampai seperti itu modelnya. Iya. Ingin menikahi wanita impian. Ya. Kembang desa. Kembang kompleks. Iya. Mudah-mudahan dia menjadi pemenang. Maka dia pun di 3 malam terakhir. Ya Allah. Sampaikan pokoknya semua kalimat terbaik nakas keluar. Allah takdirkan dia menang. Ya. Masya Allah. Ya. Berita bocor. Itu calon suamimu ahli tahajud. Luar biasa tahajud, menangis. Iya. Masya Allah. Gembiranya itu. Sang wanita dapat suami soleh. Iya. Begitu selesai menikah, heran. Saya dulu tahunya kok rajin tahajud. Iya. Kenapa sekarang tidak? Iya. Ini bilang apa? Duduk dulu, saya sampaikan. Iya. Itu kalau kita mau dapat ikan yang bagus, dipancing. Dikasih umpan yang bagus. Kalau sudah didapat tidak perlu lagi dipancing, tinggal digoreng. Ya. Itu waspada. Akhirnya tidak pernah tahajud. Iya. Saya cuma ingatkan ya, jangan karena saya sebutkan 1/3 malam terakhir. Ya Allah turun di langit dunia, ya, tendensinya duniawi tok. Selesai duniawinya terpenuhi, khalas. Nah, di 1/3 malam terakhir tersebut maksimalkan. Ya. Allah turun di langit dunia. Adapun langit kedua, 3, 4, 5, 6 dan 7, wallahu a'lam. Ya, saya belum pernah ke sana. Ya. Yang jelas Allah beritakan, saya sebagai muslim yakin 7 lapis langit. Tanpa keraguan sedikit pun. Ya, itu keimanan saya sebagai seorang muslim. Apa yang Allah beritakan, saya yakini. Ya, dengan saya yakinnya tanpa ada keraguan. Kemudian, wal ard. Ya. Mamanal ard, bumi. Adapun bumi, berapa lapis? Berapa lapis? Antum juga tidak tahu. Ya. Berapa? 7. Antum bilang 7 dari mana dasarnya? Ada ayatnya. Mana ayatnya? Kami menciptakan 7 lapis langit, begitu ya bumi. Oh, iya. Bagusnya kalau ada ayatnya itu. Iya. Begitu. Iya. Saya ingat itu ayatnya. Ya. Sab'a samawatin wal ardi mislahunna. Ya, kami menciptakan
Ya, langit 7 lapis dan bumi seperti itu juga, 7 lapis. Hanya bagus ada ayatnya, ya, bukan terjemahannya. Sebab terjemahannya itu ya hanya bisa katakan Allah berfirman yang artinya. Ya, nah. Jadi yakin ya, bumi 7 lapis. 6. Yang paling tinggi disebut a'la, yang paling bawah disebut as-sufla. 6. Kemudian apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Annallaha lahu mulkus samawati wal ard", yaitu hanya Allah satu-satunya. Hanya Dia, Allah, yang pemilik 7 lapis langit dan bumi. Dari mana kita tahu itu? Ya, apakah hanya sekedar baca ayat? Tidak. Kita lihat dari faedah. Ketika khobarnya didahulukan, ya, ketika khobar didahulukan, ya, seharusnya khobar di belakang. Ya, mudah-mudahan paham ya kalimatnya. Ya, harusnya khobar di belakang, tapi didahulukan. Lahu mulkus samawati wal ard. Apa faedahnya? Faedahnya itu adalah al-hasar, pembatasan. Hanya Allah yang punya langit 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Tidak ada yang lain. Sama ketika Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna." Ya, kalau terjemahannya apa? Dan milik Allah asmaul husna. Itu juga kita tahu terjemahannya begitu. Memang cocok nih. Tetapi ini juga khabar didahulukan dibandingkan mubtada'nya. Harusnya al-asmaul husna lillah. Itu susunannya mubtada khabar. Tapi ketika khabar didahulukan, itu faedahnya dari sisi balaghah menunjukkan al-hasar, pembatasan. Ya, pembatasan. Membatasi bahwasanya hanya Allah yang punya, yang memiliki nama-nama yang Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Tidak ada yang lain. Sama ini. Hanya Allah satu-satunya pemilik 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala bebas. Iya. Bebas, dia mau apakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, itu urusan Allah. Nah, berdasarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lakum min dunillah, tidak ada bagi kalian selain daripada Allah min waliyin. Waliyin fa'il. Tidak ada yang jadi pembela. Ya. Wala nasir, dan menjadi penolong. Iya. La nasir yadfa'ankum syarr. Tidak ada penolong. Tidak ada orang yang bisa menolong untuk menolak dari kalian asyarr, kejelekan dan keburukan. Nah, ini makna daripada ayat seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad di sini. Nah, faedahnya adalah takrir umumul mulki lillahi. Ayat ini menetapkan, menetapkan apa? Keumuman kerajaan langit dan bumi hanya milik Allah. Atau bisa kita bahasakan bahasa yang lain, ayat ini menetapkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa min fawaidil ayah ikhtisasul mulkis samawat wal ard billah.
Wa hadza ma'khuzun min taqdimil khabar. Nah ini saya bilang tadi. Ya. Haitsu inna taqdimal khabar yadullu 'ala al-hasr. Liqaulihi ta'ala lahu mulkus samawati wal ard. Faedah yang kedua, iya, pengkhususan bahwasanya langit dan bumi hanya milik Allah. Satu-satunya yang punya langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah dari taqdimul khabar. Khabar yang didahulukan dibandingkan mubtada. Naam. Wa minha anna min mulkillahi annahu yansakh ma yasha wa yuthbit. Ya. Di antara kekuasaan Allah, ya, Allah memiliki kekuasaan dan mampu menghapus ayat sesuai dengan yang Allah kehendaki, atau sebaliknya menetapkan ayat sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ya, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Setelah itu kan ada alam ta'lam annallaha iya ala kulli syai'in qadir, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Fa ma lakum min dunihi min wali wala nasir. Naam. Iya, fal malikus samawati wal ard yatasarrafu fihi ma kaifa yatasarrafu fihi ma kama syaa. Kemudian wa minha annahu la ahadun yadfa an ahadin arada Allah bihin su'an. Iya. Ini termasuk akidah dan keyakinan yang mesti ya tertanam dalam diri setiap muslim, bahwa tidak ada satupun, ya, tidak ada satupun yang bisa menolak atau menghindarkan seseorang dari keburukan ketika Allah menginginkan dia mendapatkan keburukan. Paham maksudnya? Iya. Paham ya? Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma lakum min dunillahi min wali wala nasir." Tidak ada yang bisa membelamu, tidak ada yang bisa menolongmu. Kalau dia sudah ditakdirkan mendapatkan mudarat, mendapatkan masalah, mendapatkan keburukan, apapun dan siapapun, bagaimanapun Anda berusaha, entah itu usaha sendiri atau minta dari orang lain, usaha sendiri misalnya. Contoh, iya, saya tidak mau mati. Iya, saya tidak mau mati, maka saya mesti cari tempat bisa sembunyi di mana. Dia keliling dunia supaya menghindari malaikat maut mungkin. Iya. Nah, akhirnya sampai di Rusia mungkin sampai di Rusia, di sana mati. Iya. Maka betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, ia mafhumnya idza aradallahu li 'abdin, ketika Allah menginginkan kepada si hamba, iya, kematiannya, iya, tempatnya, maka Allah jadikan dia punya hajat ke tempat tersebut. Sebab di sana dia harus wafat. Iya. Walaupun secara logika, ngapain dia ke sana? Apa urusannya tuh dia ke sana? Iya. Tapi ketika Allah takdirkan dia harus wafat di sana, iya, maka dia akan ditakdirkan akan berusaha menuju ke tempat tersebut, sebab di sana dia wafat. Yang mungkin menurut dugaan dan perkiraannya, saya ke sana itu untuk menghindari kematian. Iya. Saya tidak mau naik kendaraan, bahaya, banyak kecelakaan. Ya, kecelakaan itu, mati tidak baik. Ada yang patah lehernya, ada hilang telinganya sepotong, mati tidak baik katanya. Tidak mau dia naik kendaraan. Ya, dia di rumahnya terus, di rumah terus. Ya, akhirnya apa? Dia mati di rumahnya, tersengat rice cooker. Nah, sebab memang Allah takdirkan dia wafat di situ. Itu di rumah yang super aman. Bukan cuman security yang 7 lapis. Ya. Kan super aman.
Aman ini. Iya, tidak sama kalau saya pergi jalan-jalan, jangan sampai disambar Kak sama motor, mobil. Mending di rumah. Dianggap dia selamat ketika di rumahnya. Tapi justru Allah takdirkan memang dia wafat di rumahnya. Iya, dengan mungkin sebab yang sepele. Iya, makanya tidak perlu antum khawatirkan bagaimana saya ini mati baik. Iya. Nah, apa istilahnya? Bagaimana mati yang enak? Ya, mati yang bagus. Iya, kan kalau orang mati tabrakan, mati dibunuh, mati disambaki, mati tidak baik itu. Ya. Kan begitu, menurut pandang masyarakat awam. Antum tidak perlu pikirkan itu. Ya. Nah, sebab kenapa? Kematian pasti. Iya. Yang belum pasti itu pasca kematian. Mau kok apa kalau setelah mati? Itu yang perlu antum pikirkan. Ya. Masalah matinya bagaimana? Ya. Disambaki atau bagaimana? Tidak usah dipikir. Allah takdirkan kalau memang ya matinya disambaki. Ya. Nah, kan kadang orang ceritanya si mau mati dalam keadaan tersenyum, berada di pinggir sungai, ya. Di sana ada taman yang subhanallah, burung berkicau, ya, ayam menari-nari, ya, bebek joget-joget apa segala macam. Indah pemandangan, saya meninggal. Meninggal yang bagus katanya. Siapa bilang? Ya? Saya bilang apa itu meninggal bagus? Bisa jadi di pinggir sungai. Ya. Tiba-tiba ada ular lewat. Ular lewat ji. Bukan penghuni sungai itu. Cuma dia lewat. Nah, lihat ada orang situ sedang melihat, sekalian satu kali jalan. Disambaki sama ular. Ya. Dan seterusnya. Cuma contoh saja. Ya. Maksudnya apa? Ketika Allah sudah takdirkan kita seperti itu, bagaimanapun usaha yang kita lakukan, ya, maksimal bagaimanapun usaha kita, pastikan tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa membela kita kecuali Allah. Begitu pula sebaliknya. Ya, begitu pula sebaliknya. Ketika Allah menginginkan kita mendapatkan, ya anggaplah anugerah. Ya, anugerah gratiskah? Apakah? Ya, rezeki misalnya. Rezeki dalam bentuk finansial. Ya. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau memang Allah sudah takdirkan Anda di jam sekian dapat dalle yang kebetulan dalle itu sama dengan rezeki sekian, tidak ada yang bisa menolaknya. Iya. Walaupun ada yang berusaha menghalang-halangi. Iya. Paham maksudnya tanda kutip berusaha menghalang-halangi. Iya. Naam. Itu kasihan itu. Saya biasa berpikir itu. Mungkin ini para kurir. Banyak sainganku ini. Ya. Begitu kurir A, B, C masuk semua orderannya. Kurir D tinggal. Ya. Tunggu-tunggu orderan. Tidak ada. Sudah siang. Nasambak semua dah lekku itu yang kurir A, B, C. Tenang bro. Allah sudah takdirkan begitu. Ya. Nah, sebaliknya ketika ini mendapatkan tiba-tiba ya, orderan langsung tak banyak. A, B, C, D tidak bisa menghalang-halangi. Walaupun nak telepon itu orang, yang kasih itu kurir D. Ya, malas ki. Ada lagi telepon, jangan kasih itu job kurir D. Kenapa? Susah bergerak, besar perlu. Nah, contoh gini, ya. Maksudnya berusaha menghalang-halangi supaya tidak dapat job. Kan begitu? Berusaha dihalang-halangi. Tapi kalau sudah Allah takdirkan, apapun itu tidak bisa. Tidak bisa. Bisa dipahami ya? Itu akidah itu. Iya, makanya jangan ada cerita, jangan ada kalimat ungkapan, itu si fulan nak halang-halangi rezekiku. Atau nak ambil ada rezekiku. Tidak ada cerita seperti itu. Ya, antum Pak Balu misalnya. Iya, di pasar Pak Balu kain, sama-sama Pak Balu kain, berdampingan. Iya. Iya. Kalau dari sana lewat sini dulu.
Tuh? Iya. Wah, pasti saya banyak nunggu. Kenapa? Harus lewat sini dulu. Iya. Sebelah sini kan istilahnya tidak ada, tapi di sini nak cari ke sebelah. Iya. Tapi yang menggerakkan hati manusia siapa? Allah. Yang menggerakkan hati manusia Allah. Iya. Bisa sih digerakkan ke sini dulu. Iya. Bisa jadi Allah takdirkan ketika dia berada di sebelah sini, mencari-cari. Mana pembalunya ini? Oh iya. Dalam kisah sama istrinya, pengantin baru. Enggak ada. Sebelah deh. Tuh? Iya. Bisa jadi. Iya. Makanya ketika Allah sudah mentakdirkan Anda dapat rezeki, yakin tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi kalau Allah mentakdirkan itu bukan dalilmu, yakin memang bukan dalilmu. Walaupun kau berusaha, walaupun kau jungkir balik, sampai kau salto-salto tidak ada apa itu. Kalau memang Allah takdirkan bukan dalilmu. Iya, wa ma lakum min waliyyin wala nasir, termasuk itu. Ada orang yang mau berusaha mencelakakanmu. Iya. Mungkin tidak ada pendapat ancaman-ancaman pembunuhan ya. Tidak ada di sini. Tidak ada, sebab antum ya melakukan apa cara-cara. Ya, kecuali antum terlibat dengan hal-hal yang tidak beres, bisa jadi antum diancam pembunuhan. Misalnya antum anggota Intel. Ya. Maksudnya remaja masjid, tapi bagian Intel. Ya, makanya tidak pernah datang di masjid. Kan Intelnya. Ya. Ada tuh remaja masjid begitu. Ya. Tanya, apa lu? Saya remaja masjid. Ih, kenapa remaja masjid tidak pernah di masjid? Saya kan bagian Intel. Masya Allah. Nah, diancam-ancam pembunuhan. Saya bunuh kok. Kau sudah begini, bocorkan rahasia perusahaan begini-begini. Iya cocok walaupun orang yang berusaha mengancam, dia berusaha realisasikan. Dia beli pisau kek, dia beli samurai kek, dia beli pistol kek. Kau sudah diawasi 1x24 jam. Ya. Disusunlah planning. Iya, jam sekian dia keluar. Iya, bisa disampaikan di situ misalnya. Kalau Allah takdirkan tidak terjadi, tidak terjadi tuh. Itu yang harus antum yakini. Iya, tetapi bukan juga maksudnya pasrah. Ya. Bukan maksudnya pasrah. Kau sudah tahu misalnya, di depan itu ada kekacauan. Paham? Ada orang bawa samurai di situ, bawa kekacauan. Entah dia setengah gila kah atau memang gila benar. Iya, jangan salah paham. Iya, kalau Allah tidak takdirkan, tidak mati ke itu, pergi ke sana dulu. Bukan begitu maksudnya. Iya. Nah, paham ya? Jangan salah paham. Nah, tempuh sebab. Tapi ingat, itu bukan yang menolong, yang bukan menghindarkan kita dari segala mara bahaya. Yang menolong dan menghindarkan kita dari mara bahaya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab ataupun tanpa sebab. Iya. Nah, jazakallahu khair. Kemudian yang kelima, annahu yajibu 'alal mar'i ay yalja'a ila rabbih fi talabil wilayah wan nasr. Faedah daripada ayat ini, wajib atas setiap orang. Iya, maksudnya setiap muslim ini ayyalja'a. Dia meminta, memohon, bermunajat, mengharap kepada siapa? Kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Di dalam mencari penolong dan yang bisa membelanya. Sebab yang bisa menolong dan membela hanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan kalaupun ada orang yang menolong, ada orang yang membela, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala gerakkan hatinya untuk menolong dan membela Anda. Dan itu sebab. Tapi bisa juga jadi dengan tanpa sebab Allah menolong hambanya. Ya. Nah, contoh peperangan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anni mumiddukum
Iya, bi khamsati alafin minal malaikati munzalin. Kami turunkan 5.000 malaikat untuk menolong kamu. Iya. Naam. Itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang. Iya. Jumlahnya pasukan kaum muslimin sedikit. Iya. Naam. Dan dengan disebabkan intasbiru wa tattaqu, kalau kau bersabar dan bertakwa, Allah turunkan pertolongan dari langit. Ya. Nah, dan bisa jadi juga pertolongan tersebut dalam bentuk manusia, mungkin dari wilayah lain, dari tempat lain. Iya. Tapi jangan kita punya pikiran, wah, kayaknya saya mau kayak Nabi. Iya, turun malaikat menolong dan seterusnya. Ya, kalau berharap boleh-boleh saja. Ya, nah, hanya disesuaikan juga dengan kondisi keimanan kita. Ya, dengan kondisi keimanannya Rasulullah dan para sahabat ketika itu. Ya, nah, sebab malaikat itu tidak sembarang juga. Ya, nah, jangan sampai kita harap pertolongan malaikat datang dan yang datang adalah malakul maut. Nah, iya, ini iya, seharusnya seorang muslim dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mengharapkan pertolongan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan hati manusia untuk menolong Anda. Iya. Allah yang menggerakkan hati manusia untuk membantu Anda. Ingat itu. Iya. Jadi jangan cuma sekedar mengandalkan, istilahnya mengandalkan kehebatan diplomasi, kuatnya koneksi. Iya, kalau saya misalnya, saya misalnya si fulan, dia mengatakan apa saya kok mau nanti saya telepon kolegaku semuanya pejabat. Mulai dari pejabat teras siring sampai teras atas. Iya. Itu cocok, itu sebab. Tapi kalau Allah tidak menggerakkan hati mereka, mau kok apa? Mau kok apa? Ya? Iya. Hati manusia itu kata Nabi, iya, baina asabi'ur rahman, di antara jari jemarinya Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Allah bolak-balikkan sesuai dengan kehendak Allah. Ya, makanya waspada, ya. Mungkin sini ada ikhwan yang mau midil, tuh tiba-tiba berubah hatinya itu, hati berubah memang. Ya. Nah, makanya kalau sudah mau jangan tunggu lama-lama. Ya. Nah, jemuran saja digantung, itu menderita itu jemuran. Apalagi hati manusia ku gantung. Malah yang Ustaz. Nah, kemudian di antara faedah daripada ini adalah annama yuriduhul insanu fa huwa imma jalbul manfa'ah yahtaju ila waliyyin yajlibuha lahu wa imma daf'ul mudarrah yahtaju ila nasirin yanfa'uhu. Apa saja yang diinginkan manusia? Apakah manfaat yang ia butuhkan, maka dia butuh sebab ada orang yang bisa menolongnya. Iya. Nah, Allah yang menolongnya mungkin dengan sebab si fulan dan si fulan, atau menolak mudarat, menolak kejahatan, menolak keburukan. Iya, dia butuh yang namanya nasir yang bisa menghindarkan dia daripada hal tersebut. Dan yang paling bisa menghindarkan dia daripada hal tersebut satu-satunya hanya Allah. Ya, maka dia mohon kepada Allah. Ya, hatinya, tawakalnya hanya kepada Allah setelah dia menempuh sebab. Ya, setelah dia menempuh sebab. Ini beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa merenungi keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang dengan hal tersebut akan mengobarkan semangat
keimanan kita dan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita ingatkan, semoga bermanfaat. Yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.